Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Gita Bastiawan. Saya dari Universitas 17 Agustus. Saya akan mempresentasikan tentang extrusion. Definisi dari extrusion. Extrusion adalah proses pembentukan logam atau benda kerja dengan cara mendorong keluar logam di dalam rongga tertutup melalui cetakan untuk mengurangi penampang atau menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Proses ekstruksi umumnya digunakan untuk pembuatan logam yang panjang dan lurus. Bentuk penampang pada proses ekstruksi dapat berupa lingkaran persegi panjang sampai bentuk L, bentuk T, dan tabung, dan lain-lain. Dalam proses ekstrusi menghasilkan gaya tekan dan geser pada logam dengan kemungkinan deformitas sangat tinggi tanpa benar-benar merobek logam. Prinsip kerja dan proses ekstruksi. Ekstruksi adalah proses pembentukan logam dengan memberikan tekanan pada benda. Dalam proses ini, piston atau plunger digunakan untuk memberikan gaya tekan pada benda kerja. Pertama-tama, benda kerja logam dengan ukuran standar dipanaskan dalam ekstruksi panas atau tetap pada suhu kamar dan ditempatkan ke dalam mesin ekstruksi. Gaya tekan kemudian mendorong logam ke arah cetakan. Gaya tekan tinggi ini memungkinkan logam kerja mengalir melalui cetakan dan diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah dilakukan proses penekanan, kemudian bagian yang diekstruksi dikeluarkan dari mesin ekstruksi dan diberi perlakuan panas untuk menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik. Mesin ekstruksi tersebut terdiri dari perangkat silinder piston, di mana logam ditempatkan dalam silinder dan didorong oleh piston. Pada bagian atas silinder dilengkapi dengan sebuah cetakan atau D untuk menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Jenis proses ekstrusi. Dalam proses pembentukan logam secara ekstrusi terdapat beberapa jenis maupun proses yang digunakan untuk menghasilkan benda kerja dengan bentuk dan hasil yang diinginkan. Dalam proses ekstrusi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan arah aliran logam dan berdasarkan temperatur kerja yang digunakan. 1. Jenis ekstrusi berdasarkan arah aliran logam. Pertama, ekstrusi langsung atau direct extrusion. Ekstrusi langsung atau seringkali disebut ekstrusi maju adalah jenis ekstrusi yang paling umum dan banyak digunakan dalam proses ekstrusi. Proses ekstrusi langsung dimulai dengan memuat logam atau billet ke dalam wadah rongga penekan di mana blok ditempatkan di belakangnya. Kemudian menekan mekanis dan hidrolik menekan material untuk mendorong keluar melalui cetakan. Kelebihan ekstrusi langsung: tidak perlu melakukan modifikasi billet, dapat digunakan untuk proses ekstrusi panas dan dingin. Komponen yang lebih sederhana dibandingkan proses ekstrusi lainnya. Kerugian ekstrusi logam langsung: membutuhkan gaya tinggi karena terjadi gesekan, ujung logam tertinggal di dalam rongga. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong ram berubah saat mendorong bergerak. Ekstruksi tidak langsung atau indirect extrusion. Dalam ekstruksi tidak langsung, cetakan terletak di ujung pendorong. Pada proses ekstruksi ini, logam dialirkan berlawanan arah dengan gerakan pendorong. Cetakan dipasang di sisi berlawan dengan gerakan pukulan. Proses ini, logam dibiarkan mengalir melalui ruang anular antara pendorong dan kontainer. Kelebihan ekstrusi langsung menghasilkan lebih sedikit gesekan, lebih sedikit daya yang digunakan, dapat digunakan untuk ekstrusi panas dan dingin. Kerugian ekstrusi langsung: sulit mendukung
bagian yang diekstrusi ram berlubang membatasi beban yang diterapkan. C. Ekstrusi hidrostatik atau hidrostatik ekstruksi. Dalam proses ekstruksi hidrostatik menggunakan fluida untuk memberikan tekanan pada logam bilek. Dalam proses ini gerakan gesekan dihilangkan karena bilek tidak bersentuhan secara langsung dengan dinding silinder atau mendorong. Terdapat fluida di antara bilek dan plunger. Plunger menerapkan gaya fluida selanjutnya diterapkan pada bilek. Biasanya minyak nabati digunakan sebagai fluida yang digunakan. Namun dalam proses ekstrusi ini seringkali terjadi masalah kebocoran dan kecepatan ekstrusi yang tidak terkendali. Kelebihan ekstrusi hidrostatik, kebutuhan daya rendah karena tidak ada gesekan, tingkat produksi lebih cepat, dan rasio reduksi tinggi, menurunkan suhu bilek, aliran material lebih merata karena distribusi gaya yang seimbang, bilek berukuran besar dan penampang besar dapat diekstrusi, tidak ada sisa bilek yang tertinggal di dalam logam. Kerugian ekstrusi logam hidrostatik, bilek perlu disiapkan dengan meruncing salah satu ujungnya agar sesuai dengan sudut masuk cetakan, hanya dapat dilakukan dengan proses ekstrusi dingin, sulit untuk menampung cairan bertekanan tinggi. Jenis ekstrusi berdasarkan temperatur kerja. Yang pertama ada proses ekstrusi panas atau hot extrusion. Proses ekstrusi panas dilakukan di suhu rekristalisasi yaitu 50-60% dari suhu lelehnya. Kelebihan hot extrusion membutuhkan gaya yang lebih rendah dibandingkan pengerjaan dingin, mudah dikerjakan dalam bentuk panas, tidak membutuhkan pengerasan renggang atau stain hardening. Kekurangan hot extrusion, permukaan akhir yang dihasilkan rendah karena membutuhkan kerak pada bagian yang diekstrusi, mempercepat keausan tekanan, diperlukan perawatan tinggi. Yang kedua, proses ekstrusi dingin atau cold extrusion. Proses ekstrusi dingin dilakukan pada suhu kamar atau suhu rekristalis. Kelebihan cold extrusion yaitu sifat mekanik tinggi, permukaan akhir yang tinggi, tidak dapat oksidasi pada logam dan permukaan logam. Kekurangan cold extrusion membutuhkan daya yang lebih tinggi, produk dicapai dengan pengerasan renggang. Bagian dan fungsinya. Bagian dari extrusion ada extruder, hopper, dan screw. Yang dimaksud extruder adalah mesin yang terdiri dari hopper, barrel, screw, dan die. Berikut gambaran extruder yang sering ada saat ini. Seperti itu makanya. Semua extruder pasti mempunyai masukan untuk bahan biji atau bilek atau pelet plastik yang melalui lubang nantinya mengalir ke dalam dinding ekstruktur tersebut. Hopper biasanya terbuat dari lembaran baja atau stainless steel yang berbentuk untuk menampung sejumlah bahan pelet plastik untuk stop beberapa jam pemrosesan. Hopper yang ada disediakan pemasan awal jika diperlukan proses pelet memerlukan pemasan awal sebelum pelet masuk ekstruktur. Screw adalah jantungnya ekstruktur. Screw mengalirkan polimer yang telah meleleh ke kepala die setelah mengalami proses pencampuran dan homogenisasi pada lelehan polimer tersebut. Contoh produk extrusion adalah proses ekstrusi adalah proses kontinunya menghasilkan beberapa produk seperti film plastik, tali rafia, pipa, peletan, lembaran plastik, fiber, filamen, selubung kabel, dan beberapa produk yang dapat juga dibentuk. Cacat pada proses extrusion. Deformasi pada proses extrusion dapat mengakibatkan cacat.
Cacat tersebut diklasifikasikan 3 jenis, yaitu centerbrush, piping, dan retak di dalam rempah. Centerbrush merupakan retakan yang terjadi di bagian dalam sepanjang garis tengah benda. Cacat ini disebabkan oleh tegangan tarik selama proses extrusion. Kondisi lain yang menyebabkan centerbrush yaitu sudut die yang besar perbandingan ekstruksi yang rendah dan bahan baku yang kurang sempurna. Istilah lain cacat ini adalah raw fracture, center cracking, atau chevron cracking. Piping adalah cacat yang terjadi pada direct extrusion. Cacat ini berupa logam pada akhir benda. Nama lain dari cacat ini yaitu tail pipe atau fish tailing. Surface cracking terjadi karena suhu benda yang tinggi sehingga menciptakan retakan pada permukaan benda kerja. Faktor yang mempengaruhi cacat ini yakni kecepatan ekstruksi yang terlalu tinggi dan gesekan. Pada ekstruksi panas, pendinginan permukaan benda kerja yang kurang menyebabkan retak permukaan. Cara mengatasi cacat pada ekstruksi: aluminium extrusion analisa perusahaan. Proses baru untuk panduan aluminium saat ini. Plating cacat yang sebenarnya, kombinasi dengan aluminium untuk mengajarkan sifat fisik dan kimia khusus mereka sendiri dalam proses asli atas dasar perbaikan. Keuntungan sebagai berikut: aliran proses pendek melalui selektif pembubaran lapisan permukaan panduan aluminium logam lain untuk meningkatkan kemurnian permukaan paduan aluminium adalah ADS berlapis meningkat. Penggunaan aktivasi alkalin pertama bukan proses aktivasi asam untuk benar-benar menghilangkan paduan dalam proses pelapisan permukaan silika atau silika gel residu secara efektif memperbaiki adhesi pelapis. 3. Analisis ekstruksi aluminium. Aktivasi alkali tanpa pencucian dan perendaman seng langsung untuk menghindari aktivasi asam setelah dicuci lalu 2 kali ditemui di udara dan pembentukan lapisan oksida. Keempat, hanya seng sederhana adhesi pelapis secara signifikan lebih baik daripada seng sekunder dan proses pelepasan seng multisianida yang kompleks. Pabrik ekstruksi aluminium. Industri aluminium dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Perusahaan yang harus memasuki pasar daratan. Potongan kue menggoda ini didambakan. Banyak perusahaan ingin mengikuti tren investasi yang menguntungkan industri dan sarang puncak pendekatan digunakan dalam industri aluminium secara keseluruhan yang diinginkan persaingan ketat perusahaan tersebut tidak pakai suku. Sekian dari presentasi kami dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.